kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pertanggiangan di Minggu Jubilate tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pernahkah kita berada dalam situasi di mana ketika kita baru saja pulang dari tempat kerja, atau pulang dari sawah atau dari ladang, atau bahkan ketika kita pulang dari pesta dengan segala rasa lelah, letih, dan pengen istirahat. Tapi ketika kita sampai di depan pintu rumah kita melihat keadaan rumah kita seperti kapal pecah, sangat berantakan. Barang-barang berserakan di mana-mana, sampah juga berserakan di lantai, piring kotor menumpuk di dapur, kain dari jemuran juga berantakan di kursi. Situasi ini pasti akan membuat kita merasa kesal, dan kita pasti bingung untuk memulai dari mana membereskan semua kekacauan tadi. Kepala kita pun pasti akan terasa mumet karena kita mendapati rumah kita sangat berantakan. Tapi tahukah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa rasa kesal kita itu bisa terobati apabila ada seseorang, katakanlah itu anak kita, atau suami atau istri kita, atau bahkan teman kita yang bersedia untuk membantu kita merapikan rumah kita. Kekesalan kita akan hilang ketika teman kita itu bersedia untuk membantu kita mengembalikan ketenangan dan keteraturan di tengah-tengah kekacauan yang terjadi di rumah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, rumah yang berantakan itu bisa menjadi gambaran kehidupan kita di dunia ini. Terkadang hidup kita ini pun terlihat berantakan karena kita dipenuhi dengan masalah, dipenuhi dengan kesulitan dan penderitaan. Ada saat di mana kita merasa hidup kita ini kacau, ada saat kita tidak tahu arah untuk melangkah dan penuh dengan air mata. Disitulah kita sangat membutuhkan seseorang yang bisa dengan setia menolong kita untuk merapikan kembali hidup kita dan membawa kita keluar dari kekacauan menuju kedamaian dan ketenangan yang abadi.
Inilah yang mau dikatakan dalam nats firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 ini. Di sini diperlihatkan bahwa Allah adalah gembala yang setia, yang tetap menuntun umatnya melewati setiap kekacauan, menghadapi setiap penderitaan, serta menjanjikan penghiburan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kitab Wahyu ini dituliskan oleh Yohanes saat dia berada di pengasingan di Pulau Patmos. Pada saat itu, jemaat-jemaat Kristen abad pertama sedang mengalami tekanan yang begitu besar. Ada yang dianiaya dan dibunuh karena mereka mempertahankan imannya. Ada yang hidup di bawah tekanan kekaisaran Romawi. Semuanya ini membuat iman jemaat itu mulai goyah dan mereka mulai merasa lelah, merasa putus asa terhadap situasi yang sedang terjadi. Dan di saat inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memberikan penglihatan surgawi kepada Yohanes. Penglihatan ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti mereka, tapi penglihatan ini bertujuan untuk memberikan pengharapan bahwa jemaat itu akan tetap dituntun dan dijaga oleh Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu hal yang menarik. Kalau kita perhatikan, pasal 7 ini muncul di tengah-tengah pembukaan 7 materai. 7 materai ini adalah lambang dari penghakiman dan penderitaan dunia. Tapi di antara materai ke-6 yang terdapat di pasal 6 dan materai ke-7 yang terdapat di pasal 8, Tuhan menyelipkan sebuah penglihatan penghiburan dengan tujuan agar jemaat yang sudah mendengar tentang 6 materai pertama, 6 penderitaan pertama, mereka tidak merasa ketakutan. Dituliskanlah pasal 7 ini di antara materai ke-6 dan materai ke-7 agar jemaat itu tetap kuat, mereka tetap teguh dan tidak menyerah dalam kekacauan dan penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Jadi pasal 7 ini adalah bentuk penguatan kepada jemaat pada saat itu. Kita bisa lihat Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 9 dikatakan bahwa Yohanes melihat ada kerumunan besar dari segala penjuru bumi yang tidak terhitung banyaknya. Kerumunan orang ini semuanya memakai baju putih dan mereka memegang daun palem di tangan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa di tengah dunia yang sedang kacau dan berantakan, keselamatan Allah tidak terbatas pada satu kelompok saja. Tidak terbatas hanya pada bangsa Israel, tapi terbuka bagi semua bangsa, terbuka bagi semua orang. Mereka yang memakai jubah putih yang merupakan lambang kesucian, memperlihatkan kemenangan akan datang setelah penderitaan. Mereka juga memegang daun palem yang melambangkan kemenangan dan sukacita yang diberikan Allah kepada mereka. Artinya, dari penglihatan ini diperlihatkan bahwa mereka yang telah mengalami penderitaan di bumi, mereka yang telah menghadapi kekacauan dalam hidupnya, suatu saat nanti mereka akan menang dan berdiri di hadapan Allah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka berdiri di hadapan Allah? Ayat 10 sampai ayat 12 memperlihatkan bahwa mereka memuji Tuhan dengan pujian yang megah. Orang-orang yang sudah ditebus, mereka akan memuji Allah karena mereka sadar bahwa keselamatan itu diberikan bukan karena kesalehan mereka sendiri, bukan karena usaha mereka sendiri, tapi karena kasih karunia Allah dan pengorbanan Kristus yang dinyatakan kepada mereka. Kemudian di ayat 13 sampai ayat 14, salah satu tua-tua bertanya kepada Yohanes, "Siapakah mereka itu yang memakai jubah putih?" Dan kemudian Yohanes menjawab, "Tuan, engkau mengetahuinya." Yohanes mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Ini adalah kunci yang penting dari nats ini.
Mereka tidak hanya lolos dari penderitaan, tapi mereka telah berhasil melewati penderitaan yang begitu besar, kekacauan yang luar biasa. Jubah yang dipakai oleh orang-orang ini menjadi putih bukan karena mereka bersih dari awal, tapi karena mereka telah dicuci oleh darah Kristus. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, keselamatan itu diterima karena darah Yesus yang telah menebus kita. Bapak Ibu dan Saudara, nats ini kemudian ditutup dengan ayat 15 sampai ayat 17 yang memperlihatkan suatu kenyataan bahwa Allah tetap menggembalakan mereka. Ayat 15 menuliskan, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Ini memperlihatkan bahwa mereka yang dahulu menderita, kini mereka diam di hadapan tahta dan Allah membentangkan kemahnya, artinya Allah tinggal bersama mereka, melindungi dan menyertai mereka. Di ayat 16 sampai ayat 17 dituliskan, mereka tidak akan lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ini adalah bagian yang paling indah dan luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Anak domba menjadi gembala. Yesus yang mengorbankan dirinya kini menuntun dan memelihara kita. Ia bukan gembala biasa, tapi gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah janji yang kekal yang memperlihatkan bahwa setiap orang yang tetap setia, bahwa semua penderitaan, semua kekacauan dalam hidup ini semuanya akan berakhir di hadapan Allah. Bapak, Ibu dan Saudara, inilah yang menjadi perenungan dan penguatan bagi kita yang hidup di zaman yang sekarang ini. Kita mungkin tidak dianiaya seperti jemaat di abad pertama, tapi satu yang pasti, di zaman sekarang ini pun kita juga menghadapi kekacauan dan penderitaan dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak dari antara kita yang mengalami krisis ekonomi dan kehilangan pekerjaan. Ada yang sedang bergumul menghadapi sakit penyakit, berjuang bertahan hidup. Ada yang sedang bergumul karena persoalan di tengah rumah tangga. Ada yang merasakan takut akan masa depan. Semua tekanan ini pasti membuat hidup kita terasa kacau dan berantakan. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, kemana kita melangkah. Kita bingung melihat kenyataan di depan kita yang terlihat berantakan. Tapi melalui nats ini, Tuhan hendak mengatakan kepada kita, aku ada di tengah-tengahmu, aku adalah gembalamu, aku akan menuntun engkau melewati kesesakan, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus ingat bahwa Kristus itu bukanlah gembala yang ada hanya di saat hidup kita terasa mudah. Kristus itu adalah gembala yang setia bahkan ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman di kehidupan kita. Yesus itu adalah gembala yang tetap menuntun kita, mengarahkan kita ketika kita menghadapi kekacauan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah gembala yang tetap setia menolong kita bahkan ketika hidup kita terlihat sangat berantakan. Karena itulah saudara, kita dipanggil untuk tetap setia dan memelihara iman kita kepadanya. Sekalipun kita harus melalui banyak penderitaan, kita harus menghadapi banyak pergumulan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kemenangan sejati itu bukan untuk orang-orang yang menghindari salib, tapi kemenangan sejati adalah untuk orang-orang yang tetap teguh berjuang, berjalan bersama Sang Gembala sampai pada akhirnya. Melalui nats ini kita juga diajak untuk hidup sebagai orang-orang yang setia untuk memuji Allah. Minggu Jubilate, minggu yang mengajak kita untuk bersorak-sorai, memuji, bersuka cita di dalam hidup kita.
Sukacita yang terjadi, sukacita yang kita alami, itu terjadi bukan karena dunia memberikan kita kenyamanan. Sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, pada situasi dalam kehidupan kita. Tapi sukacita sejati itu bersumber pada kenyataan bahwa Allah menggembalakan kehidupan kita. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang kita hadapi, kita tidak pernah sendirian. Seberapa kacau dan berantakannya hidup kita, kita tidak pernah sendirian. Kristus adalah gembala yang menggembalakan kita, yang menghapus air mata kita dan memberi kita kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, marilah kita hidup dalam pengharapan ini, kita hidup dalam janji ini, dan marilah kita bersama-sama berjalan dalam sukacita. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah gembala yang senantiasa setia menemani kita dan mengarahkan kita bahkan ketika kita menghadapi kekacauan dan penderitaan di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.